Halo semuanya, perkenalkan aku Lanala. Hari ini aku akan mengajak kalian semua memahami tentang apa sih sebenarnya kombinasi bisnis itu. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 10. Dalam video pembelajaran kali ini, bahasa yang akan Lanala gunakan adalah bahasa Indonesia dan ada sedikit bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai motif ekonomi. Secara umum, kombinasi bisnis adalah kegiatan yang menyatukan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Ada 3 kombinasi bisnis yang biasanya dikenal antara lain. Yang pertama, integrasi horizontal, yang kedua, integrasi vertikal, dan yang ketiga, integrasi konglomerasi. Integrasi horizontal merupakan bergabungnya perusahaan yang berada pada lini bisnis dan pasar yang sama. Contohnya, bergabungnya produsen telur dan produsen beras. Selanjutnya, integrasi vertikal merupakan bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan berbeda tetapi baik tingkat produksi ataupun distribusinya berurutan atau supply chain. Contohnya, ketika perusahaan yang berada dalam industri persawahan atau tanam padi bergabung dengan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan dari gabah menjadi beras, atau bisa juga bergabung dengan perusahaan industri yang terkait dengan pendistribusian beras. Dan yang terakhir, integrasi konglomerasi merupakan bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak saling berhubungan dan yang saling menghasilkan barang dan jasa berbeda. Contohnya, bergabungnya perusahaan yang bergerak di industri perbankan dengan perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Nah, selanjutnya Lanala akan kasih tahu kalian sebenarnya apa sih alasan dilakukannya kombinasi bisnis. Berikut alasannya. Ada keuntungan biaya, risiko lebih rendah, lebih sedikit penundaan operasi, menghindari pengambil alihan, dan akuisisi aset tidak berwujud. Yang pertama, merger. Terjadi apabila terdapat satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain dan perusahaan yang diambil alih dihentikan atau ditutup operasionalisasinya. Contohnya, A ditambah B sama dengan A, maka hanya akan ada salah satu perusahaan saja yang tetap beroperasi. Apabila melihat contoh tadi, hanya perusahaan A saja yang beroperasi dan perusahaan B akan hilang atau ditutup. Sehingga yang muncul adalah perusahaan A besar yang merupakan gabungan dari perusahaan A dan B. Pembahasan selanjutnya tentang consolidation. Apa sih consolidation itu? Selanjutnya yang kedua, consolidation. Terjadi apabila dibentuk satu perusahaan baru sebagai pengambil alih aset dan operasi dua atau lebih perusahaan terpisah dan perusahaan yang bergabung ditutup. Contohnya, A ditambah B sama dengan C. Berdasarkan contoh di atas, apabila dinotasikan supaya lebih mudah, maka perusahaan A bergabung dengan perusahaan B, memunculkan satu perusahaan dengan nama yang baru yaitu perusahaan C, yang mana kesimpulannya adalah perusahaan A dan B hilang karena ditutup, kemudian menjadi perusahaan C besar yang merupakan hasil penggabungan dari perusahaan A dan B. Nah, gimana? Teman-teman pasti sudah mulai paham ya terkait dengan seperti apa secara garis besar dari kombinasi bisnis. Sekarang, Lanala mau mengajak kalian untuk lebih dalam lagi nih mengetahui apa sih sebenarnya kombinasi bisnis dan bentuk akuntansinya seperti apa ya. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak pengambil alih memiliki pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya, true merger, atau penggabungan setara, merger of equals, juga merupakan kombinasi bisnis loh. Terus, maksud dari true merger dan merger of equals itu apa sih? True merger adalah ketika dua perusahaan bergabung untuk membentuk satu entitas baru tanpa salah satu perusahaan mendominasi yang lain. Mereka bekerja sebagai mitra yang sejajar dengan manajemen dan kepemilikan yang berimbang.
Selanjutnya yaitu merger of equals, juga melibatkan dua perusahaan yang bergabung tanpa salah satu pihak yang mendominasi yang lain. Namun dalam praktiknya, penggabungan ini tidak selalu sepenuhnya setara dan perjanjian dapat bervariasi dalam pembagian kepemilikan dan pengendalian. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak terbentuk pada saat pengakuisisian perusahaan kurang dari 100% atau perusahaan yang diakuisisi tidak ditutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang panduan pencatatan kombinasi bisnis. Yang pertama, melakukan pencatatan atas perolehan aset dan liabilitas dengan menggunakan prinsip nilai wajar. Kita ambil contoh, misalnya PT A plus PT B sama dengan PT A. A bergabung dengan B di mana A terus beroperasi dan perusahaan B menjadi hilang, lalu ditutup. Maka, ketika PT A mengambil alih PT B, pencatatan atas perolehan aset dan liabilitas PT B akan digunakan prinsip nilai wajar atau harus dinilai dulu dengan nilai wajar. Yang kedua, jika sekuritas-sekuritas diterbitkan oleh perusahaan pengakuisisi, maka apabila terdapat biaya registrasi dan penerbitan sekuritas, biaya ini dicatat mengurangi akun additional paid in capital atau excess of par, atau dalam bahasa kita adalah AKIO saham. 3. Jika terdapat biaya langsung kombinasi bisnis, seperti legal fees, vendor fees, dan biaya tidak langsung kombinasi bisnis, seperti manajemen salaries, maka biaya ini dicatat sebagai beban. Jadi, ada dua biaya yang mungkin akan muncul pada transaksi kombinasi bisnis, yaitu jika ada biaya yang terkait dengan pengeluaran saham, maka biaya tersebut akan dicatat mengurangi. Sementara, jika biaya tersebut terkait dengan biaya proses, seperti biaya notaris, biaya pendaftaran di OJK, biaya penggunaan lembaga keuangan, maka ini akan dicatat sebagai expense. Sampai sini paham ya teman-teman? Nomor 4. Pada saat perusahaan yang diakuisisi menyerahkan aset selain kas sebagai bagian dari pelaksanaan kombinasi bisnis, maka setiap gain atau loss yang terjadi dari penyerahan aset tersebut dicatat sebagai current income atau pendapatan tahun berjalan. 5. Selisih lebih yang diperoleh dari nilai buku kas, aset selain kas, utang, dan sekuritas-sekuritas dengan nilai wajar aset bersih diakui dan dicatat sebagai goodwill. Terakhir, jika nilai wajar aset bersih yang diperoleh melebihi nilai buku kas, aset selain kas, utang, dan sekuritas ekuitas yang diserahkan, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon. Gain on the bargain purchase dicatat sebagai current income. PT Jelita menerbitkan 200.000 lembar saham dengan nilai nominal adalah $20 per lembarnya untuk mendapatkan PT Cantika. Harga saham PT Jelita saat ini adalah sebesar $25 per lembar. Maka, jurnal yang akan dicatat oleh PT Jelita adalah sebagai berikut. Selanjutnya, PT Jelita membayar tunai $160.000 untuk biaya konsultan dan $30.000 untuk biaya pendaftaran dan penerbitan. Maka, jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan contoh pembukuan dari PT Jelita apabila diasumsikan PT Cantika ditutup dan diakuisisi oleh PT Jelita. Untuk lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan di chapter berikutnya. Nah, selanjutnya Lanala akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi pencatatan nilai pada pengakuisisian. Namun, sebelum itu, Lanala akan menjelaskan mengenai nilai wajar yang ditetapkan ke aset bersih dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan harga pasar, lalu menggunakan nilai saat ini atau present value, dan yang terakhir menggunakan nilai estimasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi goodwill. Goodwill sendiri adalah selisih lebih antara harga perolehan investasi dengan nilai wajar aset bersih yang diterima. Nah, goodwill sendiri berasal dari penjumlahan antara yang pertama yaitu nilai wajar atas imbalan yang dialihkan. Lalu yang kedua yaitu nilai wajar value atas setiap kepentingan non-pengendali pada pihak akuisisi. Dan yang terakhir adalah nilai wajar atas setiap kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Nah, supaya lebih memahami materi, di sini Lanala akan menampilkan contoh kasus untuk kalian melalui skema kombinasi bisnis pada tanggal 27 Desember 2016. Nah, berikut ini merupakan nilai buku dan nilai wajar dari PT Sukses.
Nah, berikut ini merupakan contoh kasus yang pertama, yaitu akuisisi dengan goodwill. PT Dadu menyerahkan uang tunai sebesar $200.000 dan menerbitkan 50 lembar saham dengan harga $5 per saham biasa dengan harga pasar $10 per lembar saham untuk mendapatkan aset bersih dari PT Sukses. Maka total perhitungan pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan jurnal untuk mencatat pengakuisisian aset bersih. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus yang kedua, yaitu akuisisi dengan diskon. PT Dadu menerbitkan 40.000 lembar saham dengan harga $5 saham biasa dengan harga pasar $10 per lembar dan juga menyerahkan 10%. 5 tahun utang wesel senilai $100.000 untuk mendapatkan aset bersih dari PT Sukses. Maka total perhitungan pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan jurnal untuk mencatat pengakuisisian aset bersih. Nah, terakhir Lanala akan menjelaskan sedikit terkait dengan metode akuntansi polling of interest. Nah, akuntansi polling of interest untuk kombinasi bisnis merupakan hal lama yang diatur dalam US GAAP. Metode polling tidak diperbolehkan digunakan pada kombinasi bisnis setelah tahun 2001, tetapi baru-baru ini kombinasi polling diberlakukan secara khusus. Selain itu, metode polling didasarkan pada asumsi bahwa menggabungkan kepemilikan perusahaan melalui pertukaran sekuritas-ekuitas merupakan hal yang dimungkinkan. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Penjelasan Lanala sangat mudah dipahami, bukan? Pesan dari Lanala, jangan lupa ya untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari hari ini bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari atau dalam studi kalian. Nah, semoga materi ini dapat berguna dan mendukung perkembanganmu di masa depan. Tetap semangat dan jangan putus asa ya teman Lanala. Nah, sekian dari saya. Bye-bye teman Lanala.